Banyak banget orang yang mendapatkan konsekuensi buruk ketika bandingin diri sendiri sama orang lain. Dan banyak yang bilang cara hindarinya adalah dengan apresiasi diri sendiri. Pertanyaannya adalah, kenapa? Gimana? But let me have my coffee first. Oke, kita sebagai manusia sering banget bandingin diri kita sama orang lain. Bahkan ketika kita nggak sadar di sosial media atau ketika kita ketemu di kuliah, di kampus, di sekolah, atau di tempat kerja, dimanapun itu. Dan bahkan kadang kita secara nggak sadar kita pengen berkompetisi dengan siapa yang kita bandingkan itu. Kita seenggaknya pengen satu level atau bahkan di atasnya dia. Dan berusaha lebih baik daripada orang yang kita bandingkan itu cukup wajar. Karena kita berusaha mendapatkan hal yang lebih baik buat diri kita sendiri. Dan pada akhirnya itu bisa menimbulkan personal growth. Nah, contoh gampangnya ketika kita pengen masuk sekolah atau kuliah atau tempat kerja yang kita pengenin, kita kan berkompetisi dengan banyak banget orang. Dan kita melihat kompetensi kita melihat nilai kita melihat kerja keras kita dibandingkan dengan orang lain. Dan bahkan sekolah, kuliah, dan mungkin tempat kerja juga melihat nilai tersebut. Mungkin ketika kita membandingkan diri kita dengan teman sekolah kita, teman kuliah kita, teman kampus kita, teman satu fakultas, atau teman kerja, mungkin kalian masih oke. Mungkin kalian masih merasa kalian pantas, kalian bisa, kalian di atas, kalian nomor satu. Tapi dengan adanya HP, dengan adanya laptop, dunia semakin besar, internet, dunia semakin besar. Kalian yang sebelumnya nomor satu, mungkin sekarang merasa bukan apa-apa, merasa kecil banget, merasa nggak berguna. Bahkan presiden pun bisa merasa nggak berguna karena mungkin ada negara yang lebih besar lagi. Bahkan Jokowi pun bisa merasa kecil dan rasa nggak bisa ngapa-ngapain itu sebenarnya berbahaya karena bikin kita nggak bisa ngapa-ngapain, terus males, terus nggak bisa ngapa-ngapain lagi, terus ngulang lagi, muter aja terus. Ya udah, kayak gitu aja terus. Ada juga permasalahan lain. Kita nggak compare diri kita dengan orang lain secara fair dan bahkan kita nggak bisa. Kita selalu cuman compare diri kita sama orang lain dalam satu permainan. Ya gue bilang permainan atau game karena itu jadi suatu yang mudah buat dipahamin. Kayak misalkan kita bandingin secara finansial atau kita bandingin secara fame atau nilai kita. Padahal banyak banget game yang kita bisa mainin dan banyak banget game yang orang yang kita bandingkan itu mainin. Kita nggak cuman bermain dalam satu game doang. Dan meskipun kita cocok-cocokin semua game yang kita mainin dan yang dia mainin dan ternyata cocok persis, kita tetap nggak bisa. Semakin kita udah dewasa, variabel kita tuh beda-beda. Hal-hal kecil di hidup kita tuh beda. Secara finansial beda, secara pendidikan beda, secara lifestyle beda. Makanya kita nggak akan bisa bandingin. Karena kita punya banyak banget variabel. Kalau kayak gitu, kita harus bandingin dengan seseorang yang memiliki variabel yang persis dan game yang persis. Dan itu kita sendiri, kita yang kemarin. Karena banyak banget game, kalian nggak mungkin jago di semua game. Kalau kalian jago di semua game, antara kalian yang aneh atau kalian ngeset game difficulty-nya terlalu mudah. Dalam semua game itu ada yang kalian jago banget, ada yang kalian ya oke bisa, dan ada juga yang kalian cemen banget. Dan itu fine dan itu wajar banget. Banyak banget game yang fair dan game yang baik. Contohnya kalau dalam karir pekerjaan apapun, Gojek, akuntan, dokter, lawyer, dan juga ada hal-hal semacam relationship, ada edukasi, ada hubungan dengan keluarga, ada hubungan dengan teman. Dan ketika kita fokus untuk ngebagusin satu game, ketika kita udah jago, kita akan berusaha ngimbangin dengan game yang lain. Dan akhirnya kita berusaha mencari intensitas yang tepat di semua game itu. Kita berusaha mencari balance dari semua game yang kita mainin. Itu pada akhirnya berujung pada balance of life. Dan itu pas banget dengan salah satu hukum dasar dari ekonomi mikro, yaitu hukum Gosen 2. And that's the cool part. Setiap game juga memiliki standar tertentu, yaitu dalam bentuk suatu nilai yang misahin mana pemain yang lebih baik dan mana pemain yang lebih buruk. Dan nilai pembagi itu bisa aja ada banyak, nggak cuma satu. Dan ada beberapa layer yang mungkin bisa ngebedain satu dengan lainnya. Ada suatu tingkatan. Mungkin kalian kayak mikir, kok gitu sih? Tapi padahal menurut gue ini penting banget. Karena bayangin ketika lu pengen renovasi rumah, lu nge-hire kuli bangunan, dan kuli bangunannya kerjanya lemot, gak rapih. Dan kerapihan, disiplin, skill yang menentukan di mana dia berada di tingkatan yang tadi gue bilang. Dan pada akhirnya itu menjadi suatu kompetensi dalam suatu game itu. Bahkan dalam hubungan ada yang baik dan ada yang buruk. Kalian bisa menjadi pendengar yang baik, kalian bisa menjadi teman yang baik, kalian bisa menjadi
anak yang baik, ada baik dan buruknya selalu. Setelah kita tahu semua ini, pada akhirnya kita tetap harus berkembang. Kita harus lebih baik daripada kita yang sebelumnya. Dan cara yang bisa kita lakuin pertama kali adalah dengan cara ngobrol dan negosiasi sama diri sendiri. Game-game apa aja yang kita pengen mainin. Dalam setiap game itu, kita pengennya sampai sejago apa. Dan mana yang kita prioritasi, game apa dulu yang kita pengen mainin untuk jago. Padahal kita pasti perlu prioritas. Dan kalian tetap bisa negosiasi ini meskipun kalian sebelumnya udah negosiasi. Kalian bisa berubah tergantung circumstances yang ada aja. Nah, sekarang berarti kita waktunya untuk beneran ngembangin diri kita untuk capai apa yang kita mau. Kita harus belajar sedikit-sedikit gamenya, cara kerjanya, belajar, kontrolernya gimana, posisinya gimana, sengaja belajar sedikit-sedikit, dan hal-hal kayak gini kan penting. Dan gue nemu cara, dan sebenarnya ini lebih ke modifikasi cara yang lama untuk membantu kalian ngembangin dan cuma fokus sama diri sendiri dan ngebandingin kita sama yang kemarin. Dan gue udah ngelakuin cara ini selama 2 minggu berturut-turut, dan gue ngerasa pada akhirnya gue bisa fokus meskipun gue tiba-tiba down karena gue ngebandingin diri sama orang lain, tapi gara-gara gue pakai cara ini gue jadi inget lagi. Jadi ini sebenarnya cara untuk fokusin pandangan kita, dan cara gue ini sebenarnya cuma butuh post-it sama spidol, udah itu aja. Dan sebelum kita bermain dengan 2 barang itu, kita harus set dulu goal-goal kecil untuk membantu kita sengaja lebih mudah capai apa yang kita pengen. Setelah itu kita juga harus tanya 3 hal penting. Apa yang dapat kalian lakukan hari ini untuk setidaknya maju mendekati apa yang kalian inginkan, dan hari ini 24 jam, dan bisa nggak kalian lakuin? Apakah ada waktunya, apakah ada resource-nya, apakah ada bukunya, apakah ada apapun itu? Pertanyaan ketiga adalah, kalian mau nggak ngelakuin itu? Dan ketika kalian udah bisa jawab sampai kalian mau ngelakuin, kalian tulis action itu di post-it kalian. Dan lakuin itu terus-menerus sampai kalian udah nggak ada lagi yang kalian bisa lakuin. Karena sudah cukup banyak action yang kalian lakuin. Dan sebenarnya nggak apa-apa untuk take a break. Dan itu terserah kalian, karena kalian cuma beradu dengan diri kalian sendiri yang kemarin. Dan yang paling penting, kalian nggak boleh bohong. Apa yang sebenarnya bisa bikin kalian ini maju? Jangan terlalu kecil juga action yang kalian lakuin, atau jangan terlalu berat jadinya alasan doang. It's a bad thing to lie to yourself, basically. Nah, sebenarnya step selanjutnya tuh gampang banget awalnya. Kalian tinggal naruh action yang ada di post-it kalian, taruh di meja, taruh di dinding, taruh di tembok, manapun itu, yang penting kelihatan. Dan masalahnya adalah kita nggak merasa ada progres dengan naruh di situ doang. Kadang bahkan kita lupa, kadang itu nggak ngaruh, kadang bahkan akhirnya kita lupa dia ada di situ. Karena masalah itu, akhirnya gue harus modifikasi cara ini, yaitu dengan toples yang gue bilang jar of progress atau toples pengembangan diri. Tapi sebelum kita berhubungan dengan toples ini, yang pertama kita lakuin sebenarnya ada satu hal. Yang pertama, kita harus ngebagi action itu kedua bagian. Jadi bagian pertama itu available, dan bagian kedua itu on progress. Kita awalnya taruh semua pada hari pertama itu di available dulu. Jadi ini semua apa yang kalian pengen lakuin untuk hari itu. Dan ketika kita pengen progress, ketika kita sudah mulai ngelakuin, kita bisa pindahin dari available ke on progress. Jadi kita udah mulai. Jadi kita ngerasa, kita sudah melakukan sesuatu. Kita ngerasa udah progress. Dan pada akhirnya setengah lebih mending daripada 0. Dan kita merasa lebih baik karena itu, dan kepercayaan diri kita naik, dan jadinya kita lebih mudah untuk lakuin sisanya. Dan setelah kalian selesai ngelakuin action, daripada cuma dibuang atau cuma dicentang doang atau cuma dibiarin, dan pada akhirnya lagi-lagi kita bisa lupa, lagi-lagi kita bisa distract sama ketika kita ngebandingin ke orang lain. Daripada seperti itu, mendingan kita lipat post-it yang telah selesai kita lakuin dan masukin ke toples yang tadi. Dan di luar kalian bisa tulis hari ke-1, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya. Dan lama-kelamaan kalian bisa ngelihat toples kalian lama-lama penuh. Dan gak harus langsung 2, 3, 4, atau bahkan 110. Kalian bisa mulai satu. Yang penting progresnya itu. Nah, terus apa gunanya kita ngumpulin sampah dalam toples ini? Kalian bisa lihat bahwa kalian udah progres. Kalian udah bisa berkembang dari mungkin minggu pertama kalian ngelakuin ini dengan ngeliat toples ini. Dan ketika kalian lupa dan gak sadar untuk compare diri kalian sama orang lain, mungkin kalian bisa lihat ini lagi. Dan akhirnya kalian bisa fokus lagi tentang progres kalian, tentang pengembangan diri kalian tanpa mikirin orang lain. Mungkin ketika kalian ngelihat apa yang udah kalian lakukan. Dan pada akhirnya kita bisa berhasil ketika kita memfokuskan pandangan kita ke arah yang tepat.
dengan berusaha menjadi lebih baik daripada kalian yang kemarin. And thank you, that's all actually, and I hope that it's something useful that you can use, that you can do. So bye.